Jangan lupa nobar, ngobar Altu 85. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85. Nah, kali ini sebetulnya menurut jadwal itu kan yang sudah dipromoin kan ini nih, Meli ya, hadirnya Buah Hati. Cuma sayang Meli kemarin ngasih kabar bahwa Lingga positif kena COVID, jadi tidak bisa ditinggal, jadi Meli harus mendampingi Lingga. Nah akhirnya saya bingung kan, aduh kemana nih gue nih gitu kan, kalau nggak ada kayaknya sayang banget gitu kan, kita semua lagi istilahnya lagi di rumah PPKM ya. Nah kan sayang kan kalau nggak diisi dengan hal yang bermanfaat. Akhirnya aku coba hubungi Umonti. Halo Umonti. Nggak nyala nih Umonti kameranya. Jadi Umonti bilang katanya lagi ada tamu yang nggak bisa ditinggal. Jadi akhirnya langsung aku kepikir kalau nggak Om Dodi, Om Agus Prayitno. Akhirnya gue hubungin lah Dodi pribadi. Ternyata Dodi pribadi bilang oke, siap, alhamdulillah. Aduh gue seneng banget. Kita bicara hari ini tentang buku Jendela Dunia ya. Buku Jendela Dunia. Nah, dari judulnya aja udah kelihatan bahwa kita akan berbicara tentang apa sih sebenarnya buku gitu ya. Kenapa bisa disebut Jendela Dunia? Terus apa hubungannya sama Dodi pribadi? Nah, nanti kita bahas. Sekarang saya coba sampaikan dulu mengenai CV dari Dodi. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa ya untuk teman-teman kita yang saat ini sedang sakit. Semoga kembali bisa sembuh, bisa aktivitas kembali, dan tentunya atas doa-doa kita sama-sama, terus juga semangat mereka untuk bisa sembuh ya. Saya sebetulnya rada-rada benar yang Mona bilang tadi itu agak sedikit kesel, worry, apalah gitu ya kalau baca grup ya. Habis banyaknya tentang COVID begini, jadi makin stres. Belum lagi di sekitar rumah tuh sebentar-bentar bunyi ambulans. Tadi pagi gue udah jatuh, terus ketemu ambulans, tambah stres gue gitu loh. Gue tambah stres. Keluar orang pakai APD, aduh tambah gue lemes gitu. Langsung gue mikir gue harus jalan tetap gitu. Nanti berapa menit kemudian gue baru balik gitu, dan gue nggak mau lewat situ lagi gitu. Tapi itu akhirnya berdampak juga ke kita. Mudah-mudahan kita semua berpikir positif, kita nggak usah takut ya. Tetap jaga aturan yang kemarin sudah dibahas, yaitu 6M. Terus kita berdoa sama-sama untuk teman-teman kita yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Berdoa dimulai sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa. Selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tetap harus berjalan, Ngobar Altu 85. Di sini wadah silaturahmi, kita semua berkumpul untuk sharing mengenai pengalaman hidup atau pengalaman ilmu yang kita miliki. Dan kali ini Dodi pribadi, buku Jendela Dunia. Dodi lulus SMA 7 tahun 85, dulu kelas 1 9, lalu kelas 1 IPA 6, kelas 2 IPA 6, terus kelas 3 IPA 1. Lulus SMA setahun Sasino. Nah, aku nggak ngerti nih, Sasino apa? Nanti dijelasin. Om, Sasino apa Om? Masa Sasino? Sana sini nongkrong tuh. Oh, sana sini nongkrong rupanya. Oke. Jadi lulus SMA itu dia Sasino ya, masa Sasino seperti Ali Topan katanya.
Padahal ramai, ada di antara keramaian tetap aja nongkrong gitu ya, bengong gitu ya. Oke, tahun 86 ikut Cipermaru, masuk di Unpad, berkegiatan musik dan seni dengan Padiangan Project. Jadi bukannya kuliah dong ya. Jadi kuliahnya berapa tahun tuh di situ di Unpad? Soalnya gue pernah ke Bandung gitu kan, gue bilang lu nggak kuliah, aduh gila lo, gue pusing banget gitu. Gue nemenin lo jalan-jalan gitu kan, bukan lo nemenin gue, tapi gue yang nemenin lo. Oke, di Unpad ya 6 tahun kuliah. S1 nyaris ya. Setelah itu walaupun kegiatan banyak ya, kegiatan kemahasiswaan dan entertain, lanjut ke S2 Ekonomi Manajemen dan Ilmu Komunikasi di Unpad. S1 dan S2 ambil di Unpad, beasiswa katanya harus PTN gitu. Saat ini sudah berkeluarga, tinggal di Jakarta, sebelumnya tinggal di Bandung. Saat ini profesi sebagai pustakawan untuk Humas, kerjasama dan penerbitan di Perpusnas RI. Nah, buku yang ditulis sekitar pengetahuan dan info tentang manfaat perpustakaan dan membaca untuk masyarakat. Alhamdulillah sudah sekitar 7 buku yang sudah beredar, yang sudah ditulisnya. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang buku Jendela Dunia. Maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih gitu kan? Nah, ini katanya untuk memasyarakatkan literasi di era digital, katanya gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya aku sedikit kasih foto-foto kegiatan dari ini ya, Om Dodi ya. Udah kelihatan ya, ini bukunya Om Dodi yang sudah dibuat ya Om. Iya itu, yang ketemu itu. Yang ketemu ya. Ada berapa buku nih? Ada 6 buku ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Padahal sudah ada 7 atau 8 ya? Ya sekitar segitulah. Sekitar segitu ya. Yang belum cetak, kalau dihitung dengan yang belum cetak hampir 14-an. 14-an, gila ya, banyak banget ya. Oke, Dodi dulu seperti apa sih waktu masa SMA? Dia dulu band apa sih ini? Cerita dong. Ini Gambler. Ini Gambler ya. Ini foto dari ini nih dari kawan kita yang udah almarhumah. Aduh, ya? lupa namanya. Siapa? 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 Ini si Sabta kan, Sabta sama satu lagi sama SM kelas 3. Nah, ini yang motonya ini cewek yang udah ini anak 7 juga tapi udah almarhumah gitu. Siapa si Budi Yanti itu yang sama gue namanya? Bukan. Satu lagi tuh yang aktif banget. Sylvie ya, Sylvie. Oh, Sylvie. Oh, dari Sylvie. Nah, ini siapa nih Om? Bisa dijelasin nggak? Ini yang paling kiri ini itu Faisal. Sekarang? Itu sekarang dia di Mahkamah Agung dia sekarang. Oh. Di Mahkamah Agung. Terus yang sebelahnya Yusron, kita suka manggilnya Uke. Ini kawan saya setia nih, kalau saya ke Jogja pasti kontak dia jam berapapun dan dimanapun. Oh, dia stay di Jogja. Stay di Jogja. Nah, ini sebelahnya Sekti ini dia di Amerika aduh lupa dia saya di mana ya ininya. Tapi dia sekarang di sana bisnisnya yaitu sama apa barang-barang ini barang-barang kuno ya. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Mungkin dalam waktu dekat juga saya harus ketemu keluarganya nih, karena katanya banyak yang pengen tahu ya ini. Saya juga pengen tahu juga nih kabarnya Sekti dan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan bisa kumpul lagi di arena ngobar ini. Amin, insya Allah. Nah, terus kita lihat lagi foto berikutnya. Foto berikutnya ini. Bisa cerita, ini anak-anak mana sih sebenarnya? Anak-anak kehilangan induknya apa? Nah, ini bisa dibilang ini anak-anak di DJ26 nih. Jadi di 26 itu Danau Jempang 26, tempatnya Keli, rumahnya Keli. Ini tur perdana kita nih. Ini artinya pertemanan pertama dan langsung berangkat sama-sama gitu. Ini yang sebelah kiri Herbram Mamat. Kemudian sebelah Herbram kemana ya Herbram? Herbram ada, kadang-kadang di grup kita juga suka
timbul tenggelam gitu. Kalau moodnya naik gitu. Kalau sekarang lagi nggak ada, biasanya sih suka sepedahan tuh, datang ke tempat keli aja gitu. Kan Herbram terkenal gitu, kadang-kadang datang tadi undang, pulang tadi antar. nongol aja. Oke, ini sebelahnya gue tahu Tato. Ya, ini kembaran gue soalnya, lahirnya sama. Terus pribadi. Tato ini, terus, nah itu keli Cakra Wijaya. Dodi, terus saya, ini Oka, ya. Oka, ini DJ tahun 26. 3 deh kalau nggak salah nih berangkat. Oke. Ya, terus kita lihat lagi foto berikutnya. Coba bisa ceritain tentang ini nggak? Ada yang pernah lihat nggak? Mona pernah lihat nggak, Mon? Dia itu bintang iklan, Mon. Dia bintang sinetron dan bintang iklan, Dodi. Nggak ada yang tahu kan? Seriusan ini? Benar, dia bintang iklan. Jadi gue tuh baru tahu pas gue lihat TV gitu kan, terus berkali-kali gue bilang ini kayaknya Dodi deh, tapi gue nggak bisa hubungin dia kan, gitu. Dia tuh bintang iklan dan sering main sinetron. Ya nggak, Dod? Yalah, lagi namanya juga orang seni ya, nggak bisa diem aja. Apa lo bilang tadi, sana sini apa, nongkrong apa istilahnya? Sana sini nongkrong. Ya, ini dia waktu iklan. Dampaknya ya, Cud. Dampaknya. Ini iklan apa sih di Samsu ya? Ini iklan ini nih. Jadi waktu itu Jisamsu ngeluarin pertama kali produknya Jisamsu filter. Nah ini aku masuk nih, alhamdulillah. Lumayan waktu itu. Di kontrak ya? Kontrak, terus saingannya juga banyak tuh bintang-bintang yang waktu itu, tapi nggak tahu kenapa gue yang dipilih. Mungkin karena doa ibu kali itu. doa ibu betul. Oke, ada lagi nggak ini percaya juga kan? Dia produk iklan perdana juga, nih, gitu. sunlight cair. Ini sunlight cair gue jadi mau gelap. Sih dijadiin begini jadi apa sih? Jadi gelas. Ini ini ditebet nih sama orang yang di itu deh kalau nggak salah Ogilvy atau apa gitu. Nah ini dua dokumen yang disimpan sama anak-anak nih, yang BCA, yang Intirup, yang apaan lagi nggak tahu, udah nggak ketemu tuh si MB Niaga terus. Dan itu yang terdokumentasi. Yang itu aja ya, gue nggak bisa dapat yang sinetron ya, waktu lo main sinetron. Nah ini udah kelihatan nih gantengnya, benar, ini kelihatan gantengnya nih. Ini sama Padiangan Project ya berarti ya? Ya Padiangan ya. Iya, waktu itu ada yang acara nikahan, nggak taunya tiga-tiganya nggak janjian datang, terus atau gimana lah, didaulat suruh nyanyi, suruh ini. Suruh ngelawak, suruh dia udah 3 aja jalan. Just do it, jalanin aja udah. Betul. Oke. Bukunya Om Dodi kita harus lihat ini. Ini bukunya Om Dodi. Ada di mana nih Om? Kok ini diserahkan ke orang bule ya? Ini orang bule ini. Jadi waktu itu aku ditugaskan ke, mungkin karena salah satu tulisan gue juga, sehingga pimpinan gue di Perpustakaan Nasional menugaskan gue ke National Library Australia gitu. Terus gue ke sana, terus orang sana juga pesen minta bukunya ya katanya gitu, jangan lupa dibawa. Dan ini hampir ketinggalan nih buku ini, padahal tujuan kesananya untuk menyerahkan ini gitu. Sama mereka nanya apa sih kiat-kiatnya gitu untuk library di Indonesia yang banyak kan penduduknya, itu artinya khas gitu. Aku ke sana dan ini diterima sama lupa namanya, baik banget nih. Ini kepala National Library Australia waktu itu. Jadi kayak kepala perpustakaan lah ya gitu ya. Kepala Perpustakaan Nasional Australia di sana. Oke. Lumayan di sana. Oke, sip. Kita sudah lihat foto-fotonya Om Dodi. Paling nggak kita udah tahu apa sih dan siapa sih Om Dodi selama ini gitu ya, Dodi pribadi. Oke. Nah sekarang silakan Om Dodi untuk bercerita tentang buku Jendela Dunia. Karena apa bisa disebut orang bilang buku Jendela Dunia? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Kawan-kawan ya, terima kasih udah hadir di acara ini, walaupun
ini agak mendadak, tapi apapun kegiatannya yang penting Khobar ini benar kata Budi harus tetap berjalan. Biarpun ada kendala tapi harus tetap berjalan karena dari awal memang ini udah kesepakatan kita dan ini benar-benar menginspirasi benar ya. Dan kadang-kadang kalau ingat suka ketawa sendiri gitu dengar cerita kawan-kawan dan juga ada bahagia banget gitu. Ada kawan yang berubah dari A menjadi B seperti itu. Paling tidak ini memberikan kita imun ya, naikkan imun kita gitu di suasana COVID seperti ini. Baik, itu tadi di Mabut udah dijelaskan, mungkin diinfokan beberapa hal ya, walk of life ya, mungkin pengalaman itu. Tapi yang utama adalah memang di SMA 7 itu saya sendiri merasakan banyak positifnya ya, walaupun begitu masuk, termasuk keluarga saya juga berapa kali nyuruh pindah sekolah karena begitu masuk mau ambil rapot aja ini semester 1 nih dari 19 itu rapot penjurusan, orang tua saya sendiri ngelihat itu di depan lagi pada digebukin gitu dari waktu itu. Tapi saya bilang udahlah karena jalan aja kan ya, alhamdulillah orang tua juga ya udah itu kan pilihan kamu, silahkannya jalanin tapi coba manfaatkan seperti itu. Dan seperti biasa di SMA 7 saya juga nggak tahu tuh, alhamdulillah bisa lulus juga gitu, karena senangnya apa ya dari kelas 1 sampai IPA 3 IPA 1 itu kan kadang-kadang lebih banyak mainnya seperti itu. Kemudian tapi ya bukan apa-apa karena memang saya baru percaya bahwa ternyata pendidikan baik itu sekolah ataupun universitas itu hanya 15% ya. Tapi yang 85%-nya itu adalah bagaimana kita bersahabat dan berkawan seperti itu dan kita mempraktekkannya di luar. Itu saya alami banget, terutama tadi ada masa sasino gitu. Masa sasino itu sana sini nongkrong, artinya begitu lulus bingung juga saya, walaupun pernah daftar ke sana, daftar ke sini, kemudian juga ke Jogja di UPN, kemudian juga datang berkali-kali ke rumah Keli gitu di J26 itu, kemudian juga ke beberapa teman, bahkan sampai muter keliling ASEAN gitu, nemuin teman-teman yang di luar negeri gitu. Tapi ya itu tetap ada satu yang kayak Ali Topan tadi tuh, selalu kesepian di keramaian. Padahal kita sering ngumpul, sering ini, tapi ada satu hal yang hilang gitu. Terutama kadang-kadang kalau misalnya datang ke rumah Keli, terus ada Keli, tato, nanti gue jam segini mau kuliah ya, aduh enak banget kuliah gitu ya. Gue sementara udah terdaftar di UPN Jogja gitu. Akhirnya berapa hari kemudian pergi ke Jogja. Nanti di Jogja gitu lagi ketemu sekti. Terus gue mau kuliah dulu ya. Karena di Jogja ya ngamen terus gitu. Seperti itulah selama satu tahun itu. Dari situ saya pikir ya itu ayah saya yang bilang coba aja kalau nggak kesana sini masih senang sana sini, kalau ada waktu berhenti coba aja baca. Nah mulai dari situ tuh saya pikir coba baca apa ya, baca apa aja. Nah karena saya senang musik jadi saya baca tuh buku, nyari buku tuh dari mulai yang Untold Story, Beatles, Untold Story, Rolling Stone, yang itu yang saya baca terus. Walaupun bahasa Inggrisnya juga nggak ngerti, lihat kamus berapa kali, paling nggak lihat gambarnya lah, tulisan di bawah gambar, di bawah foto kan suka ada tuh, oh ini gayanya seperti itu. Dan dari situlah saya mulai senang baca gitu di situ. Padahal Budi dan Dian sendiri tahu sendiri, saya kan dipanggil kutuk dulu di 3 IPA 1. Karena ada duduknya di belakang. Kalau ada apa-apa ya cuman bisa, kalau ditanya cuman garuk kepala. Seperti itu. Tapi ya itulah mungkin doa orang tua juga ya sehingga bisa itu. Dan ini ada lagi untuk kenapa tadi literasi di era digital ini, karena saya ngalamin banget perbedaan kenapa ingin bergiat di literasi di era digital ini, karena ketahuan banget kan era literasi di masa Presiden Soekarno itu sama sekarang dan sama tahun 90-an tuh beda banget. Kalau misalnya Soekarno kan waktu itu Soekarno sampai mau ngajar ya ke desa-desa itu karena masih 2% yang melek huruf
98%-nya itu masih buta huruf di Indonesia. Kemudian tahun 90-an seperti kita tahu sendiri, komputer itu kan masih baru ya. Jadi namanya baca itu ya kita sangat terpaku pada buku-buku yang diberikan sekolah. Di luar itu kita nggak pernah kreatif baca-baca, kecuali kita nyari ingin tahu. Seperti misalnya saya juga sering mendatengin buku-buku atau yang jual buku itu yang di Senen itu, di emperan itu, kadang-kadang yang dicari bukan apa-apa, saya suka nyarinya buku biografi gitu. Sehingga saya banyak tahu tentang biografi, mulai dari Muhammad Ali atau Rudi Hartono. Saya cari apa kisah uniknya, misalnya Rudi Hartono selama jadi atlet kenapa dia kuat, ternyata sehari 8 telur dia makan setiap pagi, setiap latihan, dan itu biaya sendiri. Artinya kerja keras harus dari diri sendiri. Kemudian sekarang yang kita alami ini kan literasi digital ya. Kita nggak perlu nggak perlu harus ada buku, harus apa seperti itu. Makanya ada terobosan-terobosan digital kan memang genggamannya ada di kita nih, dunia nih, benar-benar. Jadi terutama yang saya alami di kantor saya sendiri, Perpustakaan Nasional, ini saya beberapa kali pergi ke beberapa daerah, agak kesulitan dalam menerapkan literasi digital ini. Karena apa? Karena jaringannya tidak semua. Sekarang kan dari salah satu buku yang saya buat itu, misalnya ada buku peringkat perpustakaan, itu di 514 kabupaten kota, dan satu buku lagi peringkat perpustakaan di 34 provinsi. Itu semakin kita ke timur, itu semakin ini kondisi sekarang perpustakaan itu adalah hanya 12% yang dikatakan baik untuk seluruh Indonesia. Jadi semakin kita ke timur semakin jarang itu. Makanya beberapa kali saya selalu nego dengan yang ngurusin jaringan tuh, kementerian yang ngurusin jaringan. Beberapa kali nego bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa jaringan yang baik ini. Paling nggak kalau jaringan ini ya buku lah kita kirim. Dan ini kemarin berhubungan dengan Mas Joko pribadi itu, memang di daerah itu seperti PLN, makanya saya apresiasi banget dengan Mas Joko itu yang ngerubah PLN yang tadinya daerah Kalimantan Barat itu biarpet, sekarang kerasa banget. Berapa kali ke daerah Kalimantan Barat tuh, ke Sanggau atau ke daerah Kabupaten Singkawang, itu udah bagus banget PLN-nya, tapi untuk jaringannya masih agak terbatas. Nah, yang perlu kita tanamkan lagi adalah satu, bahwa kita jangan pernah berhenti membaca deh, karena dari membaca itu kita baru bisa nulis gitu. Nggak mungkin kita bisa nulis tanpa baca dulu gitu. Kalau saya sih dulu mulainya dari baca, senangnya baca itu biografi gitu, biografi pemain band atau olahragawan, karena saya senang olahraga sama musik ya. Jadi kalau ditanya hobinya apa, ya musik, olahraga gitu. Yang membuat semangat lagi adalah semangat SMA 7 itu adalah SMA 7 masih menghargai muridnya. Saya keingat banget waktu udah lagi Sasino itu lagi di Jogja, tiba-tiba diundang untuk ngisi acara perpisahan SMA 7 di Granada dulu, angkatan 86 kalau nggak salah. Jadi kita waktu itu gambler tuh masih ngisi tuh, sampai setahun setelahnya itu Bu Maria dan Bu siapa lagi lupa namanya yang undang waktu itu. Nah, terus hubungan dengan literasi lagi sekarang ternyata memang berdampak ya. Dampaknya ini misalnya kita sering tahu, tadi di awal-awal saya udah bicara tuh dengan mengenai COVID itu kan sangat kurang ya. Saya ngerasain sendiri itu orang yang asal share gitu. COVID ini saya ngalami sendiri ini di ART di saya pikir nanti dampaknya gini seperti itu. Jadi banyak negatifnya penerimaannya, padahal belum tentu seperti itu. Tapi setelah diedukasi seperti itu. Nah, ini juga kadang-kadang kita juga dengan mudahnya teknologi ini, informasi ada WAG segala gitu. Itu yang nge-share tuh asal banyak ya, padahal kan ada untuk itu ada, kalau kita sering membaca ya tentu akan tahu lah seperti jenis bagaimana yang
yang nge-share kadang-kadang berita 4 bulan lalu, misalnya Hamengkubuwono menyatakan aman gitu, untuk daerah Jogja, gitu. Tidak ada zona merah, itu di-share lagi sekarang. Tapi begitu kita tahu barusan kan tadi pagi, kota Jogja tidak ada yang zona hijau, semuanya zona merah, kan artinya informasi 4 bulan lalu. Nah inilah yang saya tekankan, mudah-mudahan dari kawan-kawan SMA 7 juga jangan putus asa dan jangan berhenti untuk membaca, walaupun banyak ya pilihan untuk kemudahan teknologi ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga dari tempat saya di Perpustakaan Nasional, walaupun mungkin teman-teman di Perpustakaan Nasional juga lebih kenal saya tukang iklan atau sinetron gitulah, tapi mereka nggak ngelihat bahwa saya sering membuat beberapa buku untuk Perpustakaan Nasional, dan salah satunya juga saya sering menginfokan bahwa ada fasilitas dari Perpustakaan Nasional untuk membagikan 250 judul, 500 eksemplar untuk masyarakat ya, untuk komunitas. Dan saya mohon maaf juga nih ke Monty belum ngasih contoh proposalnya, karena kemarin ini sebulan muter-muter terus ke Monty. Mungkin sementara itu Bud yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sih banyak pertanyaan ya, atau masukan-masukan sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Itu aja Bud, terima kasih. Ya, terima kasih Om Dodi. Ada yang mau tanya? Silakan. Oke, sambil kita tunggu ya yang mau tanya ya. Saya mau tanya dulu deh. Untuk sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk bisa merambah sampai ke seluruh Indonesia? Ya, ada taman bacaan atau ada perpustakaan paling enggak gitu. Jadi apa itu udah dijalankan gitu ya. Itu kan buku ya, yang benar-benar buku, bukan e-book. Sementara saat ini udah berubah nih. Yang namanya cetak sudah mungkin orang udah males ya pegang gitu kan. Ditambah lagi sekarang sudah berubah jadi e-book. Pasti malesnya lebih lagi gitu kan. Nah, itu apa yang dilakukan Perpustakaan Nasional? Ya, baik Bud. Jadi ini juga info juga bahwa kalau Perpustakaan Nasional sih tetap untuk selain digital cetak juga ya, karena memang dengan yang tadi saya katakan ada keterbatasan untuk beberapa wilayah, terutama untuk Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dari Kominfo sendiri kan jaringannya belum bagus. Jadi terutama tadi juga dibilang sama Mona tuh untuk Papua seperti itu. Waduh, itu memang perlu beberapa kesabaran sih dalam penanganannya. Dan kita juga selain ngasih buku, kita juga memberikan bantuan kayak mobil perpustakaan keliling seperti itu ya. Nah, selain itu sekarang alhamdulillah nih hasil negosiasi dengan DPR ya. Berapa kan yang nentuin anggaran tuh kita, tapi yang mensahkan DPR setuju atau tidak. Ini sekarang alhamdulillah nih buat ada sekitar 550 miliar nih untuk pengembangan perpustakaan di seluruh Indonesia. Itu kita beri bantuan itu untuk entah itu membangun perpustakaannya, untuk memberikan bantuan perlengkapannya, kemudian juga bantuan untuk pengadaan perpustakaannya seperti itu. Intinya adalah dari Perpustakaan Nasional selalu memberikan bantuan-bantuan supaya masyarakat juga bisa memanfaatkan buku, karena selama ini kan kita nih ternyata dibilang orang Indonesia nih malas baca, kemudian indeks membacanya tuh nomor 2 dari bawah, di bawah gila loh, di bawah Afrika. Dari 62 kita 60. Ternyata itu hanya tanda kutip hanya kutukan ya. Jadi intinya adalah sebenarnya yang kurang adalah distribusi buku ke provinsi-provinsi di Indonesia atau ke kabupaten kota. Dan kebanyakan kalaupun nyampe itu hanya buku-buku lokal, buku-buku sekolah seperti itu. Dan itu sifatnya
sifatnya kedaerahan. Terus ada satu lagi, selain di Perpustakaan Nasional kan selain bantuan buku ada 17 unit kerja juga tuh. Jadi kalau misalnya di antara kawan-kawan ini yang masih punya yang mungkin kakek neneknya nyimpen manuskrip itu, serahkan aja ke Perpustakaan Nasional. Artinya kita akan ngejaganya. Kalaupun nggak mau diinin, kita juga bisa ngebeli karena dari beberapa kunjungan banyak ke daerah-daerah yang manuskripnya dijual ke negara tetangga kita, ke Malaysia seperti itu. Jadi sedih juga banyak ini. Tapi yang mengembirakan adalah beberapa barang yang atau karya anak Indonesia yang dibawa pada zaman Belanda sudah mulai dikembalikan beberapa, cuman masih tahap nego ya. Makanya dengan Inggris ini juga lagi nego juga untuk pengembalian naskah kuno karena memang kita cuma ngejalankan amanat undang-undang. Itu aja kali Bu. Jadi membaca kalau buku sih kita nggak berhenti, kita tetap ngasih seperti itu bantuan-bantuan. Kalau di Bromo kan kita ngasih bantuan kuda juga, jadi nggak terpaku harus mobil gitu. Jadi yang daerahnya motor ya motor, yang masih kuda ya kuda. Ini ada dari Mona ya, coba ya. Bagaimana dengan taman-taman, mobil-mobil bacaan yang menurut gue bagus dan bisa jadi perpanjangan tangan perpustakaan? Kalau gue boleh tambahin lagi, Dut, gini. Ini sih terkait dengan minat baca. Mungkin dari zaman kita itu karena zaman kita kan jauh berbeda dengan sekarang. Zaman kita itu kan kita apa-apa semua lewat buku, majalah. Ya, jadi kita dari kecil sudah dikenalkan dengan buku. Tetapi zaman sekarang ini di mana apalagi zaman sekarang tahun 2000-an tua, 2010 ke sini itu kan sudah lebih ke arah digitalisasi. Minat baca semakin berkurang. Nggak usah jauh-jauh, di sekolah gue aja minat membaca anak atau minat anak datang ke perpustakaan tuh sangat sedikit. Yang penuh tuh perpustakaan oleh guru karena mencari referensi di luar referensi dari digital ya. Nah kemudian menurut gue kita kan harus membangun minat baca anak. Kalau kita lihat di luar aja memang yang sudah sama-sama malah mungkin sama-sama era digital, tapi mereka tetap suka untuk masuk perpustakaan. Mereka tetap diajak untuk mencintai perpustakaan. Nah, apakah ada program khusus menurut gue yang mungkin bisa disebarkan? Atau mungkin yang disebut itu ya pasti safari lah. Kalau zaman dulu tuh sebutnya safari. Jadi mungkin dari beberapa divisi di Perpustakaan Nasional itu yang datang ke sekolah-sekolah atau ke kampung-kampung, termasuk yang jauh-jauh di pelosok sehingga mereka bisa di luar digital. Kan nggak semua juga daerah mempunyai jaringan internet yang bagus sehingga mereka bisa baca secara digital. Tapi mereka tetap membutuhkan manual. Jadi menurut gue apakah ada usaha atau apakah ada usaha lah atau program dari pemerintah atau Perpustakaan Nasional untuk mengembangkan ini karena menurut gue bagus. Apalagi menurut lo kan yang tadi lo bilang bahwa bukan hanya terbatas pada mobil. Kan kita juga harus memanfaatkan transportasi yang memang digunakan di daerah tersebut. Ya kan misalkan andong atau bemo atau motor dan kuda dan sebagainya. Nah itu gimana tuh Dot? Nah menurut gue minat baca itu tetap harus, dan buku itu walaupun media digital sekarang itu tinggi tapi kan kita tetap membutuhkan buku karena dari negatif screen itu kan rendah. Kalau kita baca dari screen ini kan ada impact sinar dari screen kan bahaya juga kan untuk kesehatan. Nah itu gimana tuh Dok? Iya, jadi makasih Mona. Ini banget ya. Jadi memang kita terutama Perpustakaan Nasional yang untuk menyiasati itu kita ada namanya salah satu programnya nih di antara beberapa puluhan program lainnya. Program antara itu ada namanya PILM atau Film Peningkatan Indeks Literasi Masyarakat. Itu kita program itu adalah mendatangi beberapa bukan hanya provinsi tapi kabupaten kota. Dalam setahun ini karena keterbatasannya anggaran, sehingga keterbatasan anggaran dalam artian gini, kita nggak mungkin langsung 514 kabupaten kota. Jadi sementara untuk tahun ini itu ada sekitar 53 titik, dan ini ngebut nih dari Januari sampai 6 bulan aja ini baru ada 20 titik. Nah itu dalam 20 titik yang kita datangi itu misalnya ada kabupaten Sungai Penuh, itu di Jambi. Itu di Jambi itu walaupun masuk provinsi Jambi, tapi kalau kita naik pesawat kita harus lebih dekat dari Minangkabau. Dari Minangkabau nyambung lagi 8 jam perjalanan.
Tapi enaknya adalah kita bisa benar-benar 8 jam perjalanan itu kita nikmati karena memang alamnya bagus ya. Jadi kalau ingat 8 jamnya sih nggak nyampe loh. Tapi kalau melihat itunya, nah itu ke beberapa kabupaten kota itu kita kalau misalnya kayak kita ngasih bantuan itu. Jadi kita kasih bantuan misalnya untuk dia nggak ada pembangunan untuk perpustakaannya, ya udah kita kasih dana alokasi khususnya misalnya untuk ini ada 100 miliar gitu untuk bangun perpustakaannya seperti itu. Sehingga kadang-kadang dari kemarin ini dari 20 perjalanan itu ada yang perpustakaannya itu megah tapi di tengah sawah gitu, sehingga tapi ya itu ternyata membawa dampak ke kabupaten tersebut gitu. Jadi orang jadi kumpul di sana gitu. Dan bahan-bahan bacaannya tetap kita supply. Dan untuk bantuan lainnya kita juga selain ngasih itu untuk daerah yang misalnya dengan perairan ya, itu kita ngasih bantuan motorboat gitu. Motorboat itu, dan itu kita minta pengawalan dari polisi air karena untuk mendatangi ke tempat-tempat itu nggak mungkin kapal perpustakaan keliling itu bisa sendiri aja gitu, karena keamanan juga diperlukan, terutama untuk daerah 3T itu, daerah terluar, terus daerah terujung, dan yang daerah daerah yang kurang lah, seperti daerah perbatasan seperti itu. Itu ada program-program itu. Jadi selain motor, mobil, kapal juga kita kasih. Dan sekarang kalau untuk yang jaringannya bagus itu kita ada namanya Ipusnas, itu tinggal di aplikasi ada kok Ipusnas. Itu ada tuh sekitar sehari itu bisa dan itu full text ya. Jadi nggak perlu ada bukunya, nggak perlu pinjem buku, nggak perlu datang ke perpustakaan, bisa lewat itu aja. Dan kalau di sini sendiri di Perpustakaan sendiri yang Merdeka Selatan nih ada 24 lantai gitu, itu ada untuk lantai 7 untuk anak-anak dan lansia, memang disengaja itu. Dan salah satu contoh yang suka datang tuh Prof. Emil Salim sama cucunya. Itu yang di gedung di Jakarta. Tapi kalau untuk yang internet itu kita biasa pakai Ipusnas. Itu bisa di aplikasinya udah ada. Kemudian juga untuk mahasiswa kita ngelanggan beberapa jurnal ilmiah tuh. Kan mahal banget tuh ngelanggan jurnal. Kemarin juga jadi pertimbangan kalau kurang dimanfaatkan ya udah kita berhentiin aja. Tapi alhamdulillah dari survei itu ternyata makin banyak yang menggunakan itu, terutama untuk mahasiswa karena terutama untuk jurnal sendiri makin mahal. Jadi untuk dari sisi digitalnya sendiri kita juga berusaha untuk kerjasama dengan misalnya dengan Kominfo gitu, untuk memudahkan jaringan-jaringan dan informasi melalui pemanfaatan TIK seperti itu. Dan juga dengan BPS nih, karena BPS kan yang punya data paling valid ya untuk daerah-daerah terpencil misalnya. Kan itu udah terbukti itu dengan adanya sensus kemarin itu sampai terpencil gitu kan, ada bahwa 270 juta penduduk Indonesia. Sebagai info juga kita juga udah data di perpustakaan di Indonesia itu kan ada sejumlah 160.164 dan mayoritasnya ya masih perpustakaan di kabupaten kota. Walaupun kita sudah kayak saya nih nanganin beberapa MOU nih dengan dalam negeri itu, terutama saya genjot yang dengan perguruan tingginya. Ini udah ada 400-an dari baru wilayah timur, wilayah barat tuh. Ini baru mau ke tengah dan timur, karena tengah dan timur masih malu-malu nih untuk MOU dengan perguruan tingginya ya. Itu mungkin Mama. Satu lagi mungkin. Untuk Ipusnas kita harus member atau kita hanya sign up gitu untuk Ipusnas? Oh enggak, sama satu lagi nggak usah. Nah satu lagi nggak usah member, langsung aja itu. Oh langsung aja ya masuk ke webnya ya. Bagus tuh. Nah, berikutnya lagi, gue tuh bergerak di bidang olahraga kesehatan, tetapi gue sangat kekurangan mendapatkan referensi buku tentang kesehatan olahraga, apalagi tentang Penjas. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Gue kalau mau dapat buku itu harus ketika gue ada tugas negara, jadi bertugas di kegiatan olahraga di luar, itu gue baru bisa pasti gue akan jalan-jalan ke toko buku mereka.
terus gue cari buku di sana, baru gue bisa dapat referensi di luar e-book ya, gue nggak ngomong tentang e-book. Nah, jadi maksud gue apakah mungkin ya bisa menjadi salah satu concern juga bahwa kita memang membutuhkan itu, dan sekarang kan yang namanya pola hidup sehat kan udah common, udah umum gitu loh, dan membutuhkan itu di luar yang hanya kalau kita baca di medsos atau dibaca di artikel-artikel gitu, tapi kita memang membutuhkan memang buku dalam bentuk buku yang bisa kita baca. Terus terang aja saat ini gue malas bawa buku tebal untuk bawa, tapi ketika kita entah punya malas kan, zaman dulu kan, zaman sekarang udah singkirin, gue cari di e-book ada, Amazon atau apa ada, gue pegang gitu kan. Nah tapi maksud gue apakah bisa pihak perpustakaan nasional gitu loh mengadakan corner atau mengadakan tentang buku-buku itu gitu loh. Baik Mona, ini juga sekaligus untuk info juga ke kawan-kawan Ngobar Altu 85. Jadi memang kalau soal buku ini, kami juga kan suka ada pembelian setiap tahun. Dan salah satu yang menjadi pertimbangan pembelian adalah masukan dari masyarakat. Jadi saya sering menginfokan dalam setiap kunjungan ke beberapa daerah dan ataupun MOU ataupun ketemu dengan perguruan tinggi mana ataupun kementerian dan juga masyarakat, siapapun silahkan yang merasa kesulitan mendapatkan buku, silahkan kirimkan judul. Kesulitan dalam artian misalnya karena satu, buku itu terbitan luar negeri, dua, buku itu harganya mahal, tiga, buku itu memang edisi terbatas. Silahkan kirimkan, kami dari perusahaan akan membelinya dengan berdasarkan masukan dari masyarakat, asal jelas ya buku judulnya apa, penerbitnya mana, ininya mana. Kami akan telusur itu karena udah beberapa kali dengan buku-buku kedokteran seperti itu ada masukan, sehingga paling tidak orang yang membutuhkan buku tersebut sudah ada di Perpustakaan Nasional. Dan kalaupun kami kan belinya hanya 2 eksemplar, kalaupun terbatas akan didigitalkan. Jadi terutama ini nih ada Agus Datsun ada ya. Agus Datsun ini ada. Kalau buku-buku mengenai hukum sekarang udah banyak nih. Perkembangan hukum kan ada, apalagi dengan dengan aturan-aturan TIK ya, kan pasal-pasal baru atau apa itu di luar negeri makin banyak. Nah kalau memang ada kesulitan mengenai buku atau apa, kirimin aja, nanti kami akan membelinya. Paling enggak dengan 2 eksemplar itu bisa kami digitalkan dan ada referensi baru, buku-buku baru. Karena untuk pembelian ini kan selain kami seleksi, kemudian juga ada salah satu masukannya adalah masukan dari masyarakat mengenai judul-judul. Nah, kalau tadi dari Mona seperti itu, mungkin kirim aja Mon, kita akan beli deh insya Allah untuk pengadaannya seperti itu. Karena bukan hanya buku olahraga, tapi buku-buku yang senang musik atau yang senang seni juga silakan aja kirim. Boleh tuh, asik juga tuh ya. Thank you Dot, keren. Iya benar. Jadi semangat kan nyarinya. Iya. Nyari buku tuh susah banget tentang olahraga kesehatan. Referensi benar. Oke. Gimana Mon? Udah pertanyaannya? Udah yang lain tuh ada Eka nanya tuh. Ya Eka di chat ya. Oke. Tanya ya Bud, bantuan buku-buku perpustakaan untuk balita, bumil, dan lansia di Posbindu gue bisa nggak ya? Sarana prasarannya mungkin. Memang masih kurang banget. Buku bacaan yang Posyandu punya itu cuma sebatas majalah anak-anak. Terima kasih. Oh, jadi dia punya Posyandu gitu ya. Mohon bantuan buku-buku untuk bumi, lansia gitu, Om. Kira-kira. Ya, baik. Terima kasih ya, Eka. Jadi untuk bantuan sendiri, kita ini selain ngasih bantuan buku, kalau untuk bantuan buku yang pertama tadi, silahkan aja kirimkan kayak surat permohonan itu tujukannya ke Kepala Perpustakaan Nasional. Biasanya dari situ satu pintu langsung ke bawah, karena pernah ada ditujukannya ke yang lain-lain gitu, ke unit kerja lain sehingga nggak terarah. Tapi kalau satu pintu, insya Allah nanti itu ada bantuannya. Karena kita kan ada di antara ada pembinaan perpustakaan umum dan khusus, dan untuk seperti itu agar kita tidak Perpustakaan Nasional tidak beradu gitu ya dengan perpustakaan DKI, provinsi seperti itu. Jadi surat-surat itu sebagai dasar kita untuk memberikan bantuan.
Jadi selain bantuan buku ada juga namanya Pocadi, bantuan Pocadi. Pocadi itu pojok baca digital. Jadi setiap yang mana misalnya ada kementerian ataupun perkumpulan gitu ya, komunitas gitu. Jika memang memerlukan, kita juga memberikan bantuan Pocadi, pojok baca digital itu ya kita bantuan seperangkat alat-alat digital ya, artinya bukan buku fisik tapi sudah elektronik semuanya dari mulai bantuan komputerized-nya seperti itu. Kita siapkan semuanya, dan itu ada juga mungkin di beberapa bandara. Jadi memang bantuan-bantuan inilah yang diharapkan masyarakat tahu bahwa banyak bantuan-bantuan dari Perpustakaan Nasional yang mungkin masyarakat belum banyak tahu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Ngobar ini bisa memberikan informasi mengenai fasilitas yang karena terutama ini biayanya biaya negara ya, dan untuk permintaan bantuan apapun tidak ada bayar ya, maksudnya tidak ada mengeluarkan serupiah pun, ya, semuanya murni kita berikan bantuan. Bukan bantuan ya, artinya kalau bantuan kan berarti ngasih sesuatu, tapi ini kerjasamalah bilangnya kalau nggak mau disebut bantuan, tapi kita bisa memfasilitasi untuk minat baca masyarakat, karena ini buat bukti juga bahwa nggak benar itu orang Indonesia malas baca. Kadang-kadang kita baca di WA aja kan bisa setengah harian. Pengalaman pribadi ya, kalau lagi bengong gitu. Itu. Ya Om, bisa dijelasin lagi Om tadi buat surat kemana ditujukannya? Oh iya, jadi untuk permohonan bantuan buku, bantuan pojok baca digital, bantuan misalnya untuk pendampingan ya, pendampingan misalnya kayak tadi tuh udah punya taman bacaan, tapi nggak tahu gimana ngelolanya, bagaimana ini itu untuk pendampingan pengelolaan perpustakaan, silakan aja tujukan suratnya ke Kepala Perpustakaan Nasional, Jalan Salemba Raya nomor 28A. Biasanya dari satu surat itu bisa di email juga bisa nanti. Kalau sekarang kan nggak harus ngasih surat ya, lebih banyak waktu. Adres emailnya aja nanti dikasih tahu ya Om. Nanti saya kasih info-infonya mengenai bantuan perpustakaan. Iya. Ini sama Monty juga saya masih ngutang nih, mau ngasih contoh proposal gitu bantuan, tapi saya bilang aduh Mon, ininya di kantor filenya gitu, cuman udah sebulan ini ke kantor cuma sekali, terus baru gitu mau ke kantor lagi ada lockdown gini kan. Ya nggak apa-apa, dan insyaallah kita lihat aja. Karena dari Monty itu udah bagus tuh, ada berapa tuh, ada 10 atau 20 tuh yang siap mengasih proposal tuh. Insya Allah saya kawal tuh Mon, untuk komunitas bantuan komunitas dan untuk madrasah atau apa, nggak aja untuk madrasah agama Islam ya, tapi untuk bantuan ke agama lain juga bisa gitu. Kantor kecamatan juga bisa ya? Oh bisa banget. Bahkan yang tadi itu pojok baca digital tuh. Jadi pojok baca digital asal udah ada jaringannya bagus bisa kita pertimbangkan gitu. Jangan cuman ada di bandara, di mana, di kementerian gitu kan, yang justru yang penting-penting tuh di kabupaten, kota, kecamatan. Eka sudah terjawab ya. Jadi nanti dibuat suratnya di email, nanti address emailnya bisa dikasih tahu sama Brody. Oke, tadi ada yang present. Oke, Om Agus, silakan Om Agus. Agus Prayitno. Oke, makasih. Ya. Ya, selamat sore teman-teman semuanya. Om Brody pribadi sampai salam. Ini rasanya 36 tahun lalu nih ketemu Agus. Siap. Ya itu tidak terlupakan, itu benar-benar naik mobil Datsun merah ya. Oke, jadi saya dikasih nama Agus Datsun. Iya. Terus tertarik dengan itu cerita tadi mengenai perpustakaan.
saya lahir di kampung ya, di kampung di Jawa Timur. Itu ketika di situ langka sekali buku-buku, ini buku-buku yang berkualitas ya, artinya yang berat gitu. Tapi itu pun kita nyari-nyari kios-kios taman bacaan yang dulu tuh sulit banget, harus menyisihkan uang jajan untuk nyewa gitu. Sehingga kita tuh sampai nyewa, beli langganan bobo atau apa itu kita nggak mampu dulu di desa itu. Terus kemudian kita nyari taman bacaan yang cuman untuk mau baca aja kita nyewa nyisihin tuh dulu Rp5 sampai 10 sen lah gitu. Terus sampai sekarang pun saya masih ingat ketika kita mau menghadapi Ramadan ya, puasa Ramadan itu, waduh, benar kita berebutan gitu. Kayak taman bacaan, baca Kopingho, terus Api di Bukit Manoreh, gitu-gitu. Wah, menarik, sampai rebutan kita. Sampai sekarang kita dewasa itu nggak pernah lupa. Gitu. Wah, karena Kopingho, Bukit Siansu, gitu sampai apa? Ya itu menginspirasi semuanya ya. Yang saya tanyakan, apakah buku-buku semacam itu, cerita-cerita bacaan yang seperti itu kan karya-karya anak bangsa ya. Tiba-tiba hilang begitu saja gitu loh. Apa nggak bisa dilestarikan gitu. Terus cuman ada cuma jadi bekasnya aja. Padahal itu kan sebuah karya yang sangat fenomenal dan itu mungkin nggak ada lagi tuh Kopingho lagi minta raja lagi nggak ada. Nah itu apakah selain kita memfasilitasi tempat baca, bagaimana perpustakaan Indonesia itu merangsang penulis-penulis untuk berkarya gitu. Jadi penulis-penulis kampung, penulis-penulis daerah itu berlomba-lomba, ya kita fasilitasi, berlomba-lomba untuk menulis yang ringan-ringan aja, nggak usah berat-berat. Kalau kita ngomong profesi, nah itu sulit berat kan, belum tentu masyarakat bawah mengerti. Enggak, kita yang sederhana aja. Yang kayak cerita-cerita Kopingho itu sampai sekarang saya hafal semua tuh. Jadi Raja Ali, Bukit Siansu udah sampai kalau dipancing sedikit saya cerita panjang, saya ngerti Suheng kayak gitu. Nah, itu melekat seperti itu. Jadi maksud saya kita target nggak usah terlalu eksklusif. Maksud saya belum tentu semua itu bisa mempunyai fasilitas internet ya, digital, kita buka, waduh paket nggak ada nih, udah ini yang curhat di medsos kan banyak. Sekarang semua belajar internet, padahal di kampung boro-boro buat makan aja susah kadang-kadang gitu. Tapi itu tidak bisa diabaikan, itu memang kenyataannya begitu gitu. Jadi tidak semuanya bisa dijangkau oleh internet atau digital ya, barangkali itu. Terus kemudian untuk bidang saya ya, kesulitan saya untuk mencari literasi ataupun handbook mengenai jurisprudensi Mahkamah Agung gitu kan. Kadang-kadang kita wah ini saya patokannya gimana nih? Saya nyari tuh, di searching tuh di mana-mana. Akhirnya kita agak sulit gitu. Jadi mungkin yang buku-buku yang sulit itu bisa difasilitasi juga. Ya, itu Om. Barangkali itu selain kita memfasilitasi taman bacaan, bagaimana upaya Perpustakaan Nasional untuk merangsang penulis-penulis yang inilah yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat. Kayak komikus itu diinikan lagi tuh. Kayak dulu kalau kita pos kota kita selalu, saya nggak mau beritanya dulu, saya baca toeknya dulu. Nah, itu kadang-kadang ringan-ringan terus akhirnya merembet-rembet, beritanya apa sih? Wah, pembunuhan, aduh berdarah-darah tuh gitu. Tapi kadang-kadang kita lihat cerita bergambar. Oke, saya rasa gitu Om Dodi, mohon itu kira-kira bagaimana tanggapannya. Makasih. Oke. Langsung boleh Bu? Ya, silakan. Terima kasih nih Pak Agus Datsun, bukan apa-apa ya, nama kesayangan saya tuh nama Agus Datsun. Jadi terutama untuk tadi yang buku-buku itu, ini salah satu terobosan atau usaha saya, bukan saya lah, usaha kawan-kawan saya dan kawan dan tim itu untuk merangkul taman bacaan, karena terus terang untuk karya-karya kayak Si Buta dari Gua Hantu, Kopingho dan yang lain itu memang sekarang itu bisa dikatakan eksklusif ya. Bahkan ada yang seri Kopingho berapa gitu, ada yang sampai 20 juta tuh diiniin. Nah, salah satu usahanya kemarin ini bulan lalu ya, saya ke Bandung ke Taman Bacaan Hendra. Taman Bacaan Hendra itu adalah salah satu taman bacaan yang legend di Bandung tuh. Dari saya masih SD itu sampai sekarang masih ada. Tapi sekarang kan pengelolaannya itu makin berkurang. Artinya
dengan kemajuan teknologi sekarang orang jarang yang datang, hanya orang yang dulu SD yang kecil sering ke sana, sekarang udah usianya mungkin udah 55 atau 60 tapi masih suka ke sana gitu. Nah itu kita ajak untuk bekerja sama, apalah namanya seperti itu. Tapi ini masih dalam nego bahwa kita dari Perpustakaan Nasional menginginkan siapapun yang datang ke sana, mau minjam mau apapun, silahkan gratis, tidak usah bayar, tidak usah apa, tapi hanya menunjukkan kartu dia jadi anggota Perpustakaan Nasional gitu. Karena kan sekarang jadi untuk anggota Perpustakaan Nasional yang kita pakai itu NIK ya. Jadi kalau buku akan hilang tuh pasti ke data siapa yang minjem, siapa yang ini seperti itu. Dan sistemnya nggak merubah sistem mereka, tapi kita bekerja sama untuk misalnya sebenarnya ada berapa sih sekarang kalau nutupi biaya apa ya untuk biaya pemeliharaannya, kita dari situ untuk usahanya seperti itu. Tapi intinya adalah kita merangkul mereka dan ke beberapa taman bacaan masyarakat di beberapa kabupaten kota, ternyata banyak banget infonya. Dan itu misalnya ke daerah Sragen aja banyak itu di sana seperti itu. Dan yang tadi Om Agus bilang memang itu jadi tempat yang yang spesial gitu di sana. Dan itu yang pertama. Dan untuk yang penulis sendiri kita ada namanya programnya udah 2 tahun nih Pak Agus. Jadi kebetulan di bawah koordinator saya juga, di bawah koordinator saya, bahwa saya ngadakan inkubator penulis. Jadi penulis dari manapun seluruh Indonesia silahkan memberikan tulisannya. Nanti dari beberapa tulisan itu kita ambil 15 sampai 20 yang terbaik ya. Dari 20 itu nanti kita didik, kita kasih kita bimbing lah, kita bina gitu dengan penulis-penulis yang sudah tanda kutip sudah mapan ya. Nggak hanya penulis formal tapi juga penulis-penulis yang mungkin bukunya tulisannya sudah dibuat ke dalam film seperti itu. Jadi dengan beberapa penulis. Dan itu berhasil, nanti hasil dari sana dari 10 atau 20 orang ini yang kita jaring, kita sebarkan ke daerah asalnya untuk menjadi mentor seperti itu. Jadi kita memang melahirkan, dan ini udah 2 tahun berjalan nih. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengadakan setiap tahun tuh ada namanya PWF, artinya Perpusnas Writers Festival. Jadi kita adakan itu dengan tema-tema bebas dan tema-tema khusus, itu mengundang, dan dalam 2 tahun ini alhamdulillah makin banyak peminatnya. Dan untuk urusan cetaknya sendiri, nanti hasil-hasil dari tulisan atau pemenang itu kita terbitkan di Perpustakaan Nasional, kita terbitkan dalam bentuk cetak dan digital. Jadi memang yang tadi Mas Agus katakan itu terima kasih udah diinfokan kembali gitu. Artinya dalam kegiatan untuk penulis ini, menerbitkan penulis-penulis muda ini sudah berjalan 2 tahun, dan terima kasih juga masukannya ini bahwa untuk kami akan lebih intens lagi nih ngadain ini. Kalau mungkin tahun depan nggak bisa hanya sekali nih, tapi paling nggak setahun itu 2 atau 3 kali gitu sifatnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Om Dodi. Ya kayak selain penulis mungkin barangkali kayak pengarang-pengarang puisi itu kayak Sapardi Djoko Darmono itu kan karyanya luar biasa. Tapi sekarang kan cuma ada karyanya. Jadi ya yang seperti itu mohon kalau bisa dilahirkan lagi itu kan banyak sekali kan. Harus ada regenerasi sebenarnya. Ya, terima kasih banyak Om Dodi. Ya tambahan juga Pak Agus, ini juga kita kan punya teater kapasitas 200 orang gitu. Kita sering mengundang para seniman gitu. Misalnya Booth nih pelukis nih. Nah itu kita undang tuh pelukis-pelukis di sana, itu udah untuk pameran di sana udah berapa kali diadakan di sana. Jadi dari pameran lukisan, pameran apapun seperti itu udah banyak. Dan kalau untuk yang para seniman lain biasanya mereka untuk manfaatkan di ruang teater itu, di yang 200 itu, walaupun isinya nggak penuh ya, tapi dengan teater segitu. Misalnya ada jauh-jauh dari festival Nagekeo dari NTT, itu mereka kita rekomendasikan. Ternyata dari Nagekeo itu kan bukan cuman
ininya apa nih rajutannya, tapi juga ada kopi yang khusus gitu yang apa ya mahal banget gitu, sehingga kita bina juga untuk tadinya kopinya memang nggak dilihat kemasannya seperti apa, higienisnya seperti apa. Nah, alhamdulillah sekarang jadi terkenal tuh untuk konsumsi orang Swiss ya, di Swiss. Dan mereka mengadakan festival di Perpustakaan Nasional, artinya festival Nagikyo itu. Ternyata dampaknya banyak seperti itu. Ya kita menyediakan fasilitas untuk itu. Seperti itu aja mungkin tambahannya. Ya, terima kasih Om Dodi. Terima kasih Pak Agus. Om Dodi mau tanya dong, itu teater itu disewakan ya? Berarti orang boleh sewa tempat itu? Jadi untuk teater, untuk semua fasilitas yang ada di Perpustakaan Nasional tidak dipungut biaya serupiah pun. Misalnya teater tadi itu ada 200 ini. Silahkan aja ajukan ke tadi Kepala Perpustakaan Nasional misalnya mau mengadakan apa gitu. Dan itu bentuknya kayak teater bener, bagus kalau menurut saya ya. Kemudian juga kalau yang mau ngasih Mona nih, silahkan misalnya mau ngadain coaching klinik gitu ya, untuk 30 orang aja, 30-an. Itu ada teater mininya di lantai 8 gitu. Ya. Seperti itu ada coaching klinik. Artinya fasilitasnya kita sediakan gitu. Dan ya termasuk bagus lah. Kemudian juga misalnya Budi mau ngadain ini nih, mengumpulin broadcaster se-Indonesia nih, ada 400 orang. Silahkan aja pakai di lantai 2 atau lantai 4 itu ada fasilitas untuk itu. Cuman ya itu harus bersurat dulu sehingga kita bisa mengatur ya, nggak bisa dadakan seperti itu. Kalau di masa pandemi ini sih biasanya setengahnya ya, misalnya 200 paling tidak 50 lah, atau seperti kemarin dari Kowani itu, Kongres Wanita Indonesia, ibu-ibu semua. Tahu kan ibu-ibu kalau udah ngumpul maksimal 50, datanya 75, tapi ya nggak apa-apa, yang penting ada jaraknya karena prokes nomor 1 di kita. Itu mungkin fasilitas yang lain. Jadi silakan ditunggu nih Mona, teman-teman ini mau coaching klinik atau apa. Ya. Thank you Dok. Infonya thank you. Oke. Tadi ada yang mau nanya boleh, Bud? Boleh, tapi sebentar. Tadi aku lihat ada sebentar. Boleh deh, Om ini dulu deh, Om Hendar dulu deh. Tadi ada soalnya. Oh, Joko Pribadi. Oke, abis ini Joko Pribadi. Om Hendar dulu, silakan. Oke. Assalamualaikum, Om Dodi. Waalaikumsalam, Mas Hendar nih. Inspirator nih, bener-bener nih. Bukan kebalik nih. Om Dodi, mau nanya sih. Ini Om Dodi, sorry, mau nanya. Kira-kira kalau untuk yang tadi Om Dodi bilang bisa memberikan bantuan kepada tempat-tempat yang terpencil atau tertinggal gitu, untuk daerah-daerah tertentu masih bisa nggak Om Dodi ya seperti itu? Karena sorry di daerah Tasikmalaya ini terutama kabupaten banyak sekali tempat-tempat SD, sekolah-sekolahan tuh yang tertinggal gitu, dan mereka kayaknya banyak sekali memerlukan bacaan-bacaan buat membantu mereka mengenal lebih banyak lagi mengenai ilmu pengetahuan gitu loh. Mungkin juga banyak juga madrasah-madrasah ya di sana kan, daerah Tasikmalaya banyak juga tuh madrasah-madrasah yang kayaknya memang perlu diberikan bantuan gitu. Nah itu kira-kira memungkinkan nggak untuk mereka-mereka itu mengajukan proposal itu, dan kalau seandainya bisa itu kemana gitu loh. Mungkin kasusnya sama dengan Om Monty juga kayaknya ya. Ya, silakan. Tadi udah ada sih penjelasan dari Om Dodi ya. Jadi sekedar menambahkan ya, Bud ya. Iya. Hendarnya ini Hendar Perintis nih, karena ini inspirator banget, inspirasinya benar-benar. Jadi untuk pondok pesantren dan madrasah kita ada bantuannya, karena di kita juga ada namanya pembinaan untuk perpustakaan sekolah, madrasah dan perguruan tinggi. Itu ada bantuan-bantuannya, dan apalagi untuk daerah Tasik ya, daerah Tasik. Ya, itu juga kalau selama ini seringnya ke daerah Garut tuh, sampai ke pencil-pencil tuh, sampai ke daerah pantainya juga. Nah kalau daerah Tasik, insya Allah masih bisa Mas Hendar, nanti di itu aja, dikasih ini aja, biasanya
kayak proposal juga, misalnya proposal cuman nggak harus detail gitu. Jadi yang penting menginfokan bahwa ini ada di sini, wilayah ini membutuhkan ini, seperti itu. Insya Allah kalau itu sih, karena memang biasanya kita tampung data ya sampai bulan berapa, terus nanti kita seleksi, oh ini yang urgent banget, ini yang ini seperti itu. Mudah-mudahan sih bisa tuh saya bukan saya bantu, saya kawal juga, saya menginfokan, karena yang menentukan kan ada tuh timnya lagi, tapi paling tidak ada masukan-masukan seperti itu, karena memang membutuhkan ya, dan buku-bukunya juga nggak harus buku pelajaran lagi. Dan ini juga ada kabar gembira juga, ada bantuan dari beberapa kenalan saya yang memberikan buku-buku anak-anak gitu ya. Ini sedang saya kumpulkan kira-kira untuk kemana, mungkin dari beberapa teman ada yang membutuhkan atau bisa saya ini kan, karena tapi sementara ini kan saya masih ngirim ke Papua dulu, karena ke Papua kan buku-buku itu diperlukan, jadi baru kalau ke Papua kan sekitar 3 mingguan yang baru nyampe itu, karena lewat kapal, karena karena ini pribadi, jadi untuk biayanya ya saya mampunya hanya lewat kapal aja. Buku-buku anak-anak ya, inspiratif. Silakan Mas Hendra, nanti alamatnya udah saya nanti diinfokan dari ya, nanti bisa di-share ya alamatnya ya. Karena kebetulan nih Kim, kita ada kayak semacam organisasi itu yang dekat dengan masyarakat gitu di daerah kabupaten dan kota gitu. Jadi mungkin kita bisa manfaatkan komunitas, itu. Silakan. Ya betul, komunitas. Mungkin kita bisa coba rekan atau kita koordinir mereka itu yang mungkin yang mungkin membutuhkan, nah kita koordinir, bisa ya seperti itu ya? Bisa silakan. Oke, sip, thank you banget Om Dodi. Terima kasih Om Dodi. Ya, sama-sama sang perintis. Ya, thank you Om Hendar. Nah, berikutnya Om Joko sama Om Sony ya yang sudah raise hand. Silakan Om Joko dulu. Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, Om Dodi. Waalaikumsalam. Semuanya, alhamdulillah. Teman lama dari SMP ini. Om Dod, pertama-tama keren ya. Saya salut lah, dan saya ikut bangga punya teman seperti Om Dodi ya, yang ikut berpartisipasi mengembangkan pendidikan ataupun pengetahuan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah ini kalau boleh ada info nggak Mas Dot terkait dengan gitu apa tadi nilai indeks baca apa tapi khususnya untuk generasi milenial kali ya, atau yang pokoknya saya lihat itu anak-anakku itu mungkin sejak kurikulum 2013 itu kan nggak pernah ke sekolah itu bawa buku atau punya buku. Saya juga kaget, ini belajar dari mana gitu kan. Nah ini disuruh sourcing apa segala macam gitu. Nah ini kan kalau saya langsung ke ini, apa di sekolah nggak punya perpustakaan ataupun memang seperti apa gitu kan. Nah mungkin kalau ada info Om Dod terkait dengan indeks baca khususnya untuk generasi setelah kita ya, milenial, sehingga sekarang bukan milenial lagi ya, sekarang nama generasinya ya, sehingga kita bisa mempersiapkan mereka anak-anak ini untuk lebih ini ya, karena sekarang kan orang lebih percaya dengan Mbah Google itu, jadi mereka tidak baca secara utuh tapi kayak parsial gitu ya, kayak kita main puzzle gitu. Jadi cuma sepotong yang dia perlu aja, dan yang kalau nggak dia perlu dia nggak cari gitu. Ya mungkin kita bisa lihat ya banyak orang yang bahkan Pancasila aja nggak hafal, yang seperti itu yang benar-benar mendasar gitu. Mungkin yang terakhir ini bisa nggak mengkolaborasi ya antara perpustakaan nasional ini dengan program ataupun konsep-konsep yang terkait dengan kurikulum gitu. Jadi minimal itu kurikulum dasar ya. Kurikulum dasar, jadi rata lah seluruh masyarakat Indonesia atau anak-anak kita itu pengetahuannya minimal yang namanya juga pendidikan dasar ya sama gitu loh. Mau dari yang di ujung, yang di kota, mau yang di ininya sama gitu. Memungkinkan nggak gitu? Bukan mungkin lewat e-library apa segala macam, sehingga aksesnya bisa diterima. Mungkin itu Om Dod, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Joko.
Joko pribadi kawan SMP nih, SMA. Dan sehat terus sih Pak Joko nih, karena ide-idenya bagus banget. Jadi untuk yang pertama itu untuk buku-buku seperti itu kita memang sedang koordinasi dengan Kemendikbud untuk buku-buku digital, artinya sama dimanapun dibaca, dimanapun di ini, itu di daerah manapun sama gitu untuk terbitannya. Itu kita sedang karena untuk terutama buku-buku sekolah itu kewenangan dari Dikbud. Kita ada garis-garis merah atau benang merah yang khawatirnya itu kita melebihi kewenangan seperti itu. Makanya ini sedang dalam tahap pembicaraan kita. Kalau kita sih maunya udah semua buku itu kita digitalkan, masukin di Ipusnas, sehingga orang tinggal baca aja, lihat buka aplikasi Ipusnas udah sama semuanya seperti itu. Karena kan Ipusnas kita udah itu dengan pihak ketiga juga bahwa itu bukan bisa dibaca, misalnya satu buku 100 halaman ya ada di situ 100 halaman seperti itu. Dan itu ada sekitar 600 judul ya setiap harinya yang baru di Ipusnas itu. 600 judul buku, dan alhamdulillah sekarang yang makin meningkat gitu. Walaupun terutama dengan adanya daftar tunggu. Jadi satu orang silakan baca, nanti 2 hari kemudian bisa perpanjang lagi atau tidak. Nah itu daftar tunggu untuk satu buku yang sedang itu sudah banyak yang, padahal untuk buku yang dibaca itu kita sediakan untuk satu judul itu ada 10 eksemplar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini memang untuk milenial ini oke lah, canggih ya dia dalam TIK gitu. Tapi ada kekhawatiran bahwa mereka tidak mengetahui bahwa berita itu valid atau tidaknya. Seperti itu. Mereka hanya bisa baca aja tapi tidak tahu valid atau tidaknya. Karena yang bisa membuktikannya cuma di perpustakaan yang berita-berita valid atau data-data valid itu yang adanya di perpustakaan. Yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau yang di medsos kan kadang-kadang nggak tahu ya valid atau tidaknya berita berapa bulan lalu atau apa. Dan mudah-mudahan juga mohon doanya juga mudah-mudahan dengan Kemendikbud ini kebetulan juga menterinya juga sangat praktis gitu ya, nggak perlu seperti ini tahapan-tahapannya seperti ini birokrasinya nggak terlalu ini. Mudah-mudahan sih bisa cepat seperti itu, karena memang itu dibutuhkan banget, terutama dengan adanya pandemi ini. Itu mungkin Mas Joko yang bisa saya sampaikan. Malah mudah-mudahan bisa berkontribusi dengan PLN, karena terus terang setiap ke beberapa daerah dalam rangka peningkatan indeks literasi masyarakat, itu yang pertama saya tekankan adalah mohon bantuan PLN untuk menjaga 3 jam supaya jangan mati. Jadi 3 jam acara itu dari jam 9 sampai jam 12, biasanya 4 jam, 3 sampai 4 jam itu mohon bantuan PLN. Nah itu biasanya PLN alhamdulillah tanggap selama ini, terutama untuk misalnya Singkawang, Sanggau itu keren banget, mereka langsung membackup gitu. Karena terus terang kita juga pernah ngalami di satu daerah di NTT ya, bahwa ketika sedang acara mati, untuk alat semua rusak. Yang punya untuk recordingnya seperti ya lumayan mahal sih, tapi acara selesai, cuman ya itulah risiko. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Iya, makasih Om Dodi. Jadi ya mungkin untuk diketahui juga yang namanya PLN itu tidak tahu kapan konsumen itu menyalakan ataupun mengambil beban, kapan dia mematikan, kan kita nggak tahu. Jadi ibarat kata mobil atau motor itu kapan konsumen ngegas, kapan pelan itu nggak tahu. Jadi kalau ada acara-acara khusus gitu kan, yang sifatnya memerlukan pasokan listrik, silakan aja Pak dihubungin, pasti dibantu. Itu aja sih. Jadi ada petugas yang memantau ataupun mengamankan jalannya. Karena itu tadi kita nggak tahu kapan nyala, kapan mati, kan gitu kita nggak tahu Pak. Jadi fluktuasi beban itu kita nggak bisa prediksi, hanya kita bisa dekati dari perilaku ya, beberapa bulan, hari, bulan, bahkan tahun yang lalu. Hanya itu aja untuk pendekatannya. Tapi realnya kan kita nggak tahu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Dodi, sukses terus. Terima kasih Tante Bud, Tante Mona. Saya kembalikan. Terima kasih Om Joko. Oke, selanjutnya tadi ada siapa ya? Om Sony. Silakan Om Sony.
Ya, selamat sore Bung Dodi. Waduh, senang sekali ya saya bisa ketemu lagi nih sama Bang Dodi. Wah, senang banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cuman mau menambahkan aja nih Bang Dodi. Kan saya dulu suka sekali gitu baca-baca buku-buku cerita ya. Cuman kadang-kadang saya berat untuk membaca buku cerita karena kebanyakan tulisannya ketimbang gambar gitu. Kira-kira di era modern ini bisa nggak buku lama seperti kayak Salah Asuhan, terus kayak Terkembang itu dibikin versi baru, seperti contohnya, jadi banyakkan gambarnya sama tulisan gitu, minimal seimbang gitu. Jadi kayak cerita komik. Biasanya kalau orang ingin melihat buku kan lihat gambarnya dulu. Kalau gambarnya bagus, mereka akan segera membaca gitu. Kalau buku-buku dulu cetakannya kan gambarnya sedikit, tulisannya banyak. Jadi untuk daya tarik dia untuk membaca itu kadang-kadang kurang gitu. Apalagi kalau ceritanya itu tentang anak-anak, ya tentang anak-anak. Kalau anak-anak kan tahu sendiri, pasti mereka akan melihat gambarnya dulu, baru mereka membaca gitu. Kalau seandainya, jadi diulang-ulang nih. Kalau seandainya buku-buku lama itu dibuat versi baru, apakah harus izin pengarangnya atau memang itu sudah dihadiahkan kepada perpustakaan untuk bisa merubah cerita itu akan lebih menarik. Gitu aja Bang Dodi, dilanjut. Saya cuma menambahkan aja kok. Oke, Ya, silakan terima kasih. Bang Dodi bisa langsung Kasih, dijawab. Jadi terima kasih. Memang itu sebenarnya kalau untuk izin kita tetap minta izin ke yang ke yang penulisnya ya, izin itu. Terus yang kedua sebenarnya sekarang kan ada undang-undang, bukan sekarang, dari tahun 90 udah ada undang-undang serah simpan hasil karya cetak, karya rekam. Cuman memang kita sendiri mengakui bahwa kita ini seperti promosi kemana-mana tapi masih kurang terpadu gitu. Artinya seperti kita nebar garam di laut, jadi nggak terasa gitu. Makanya kemarin ini keluar lagi undang-undang nomor 18 tahun 2018 ya. Dan nomor 13 tahun 2018 tentang serah simpan karya cetak, karya rekam. Jadi terutama buat kawan-kawan ini, jika pernah menulis atau apapun, tinggal serahkan aja ke Perpustakaan Nasional. Insya Allah selama Perpustakaan Nasional ada, kita jaga buku itu 2 eksemplar. Jadi ada namanya kewajiban untuk menyerahkan buku itu, bukan untuk apa-apa, kita hanya menjaga karya anak bangsa Indonesia untuk tulisan-tulisan atau karyanya itu agar bisa bertahan. Jadi banyak dari yang para penulis bahwa mereka tidak menyerahkan ke kita, tapi setelah berapa tahun gitu mereka lupa tulisannya, lupa ininya. Tapi berdasarkan itulah keluarnya undang-undang ini. Jadi sampai sekarang kita diharapkan kawan-kawan juga yang pernah menulis dalam karya cetak atau karya rekam ya, diserahkan ke Perpustakaan Nasional. Untuk karya rekam beberapa artis juga sudah menyerahkan. Kemudian juga untuk karya cetak para penulis juga sudah, sehingga untuk anak cucu mereka, kalaupun penulisnya sudah meninggal atau sudah tidak ada lagi, tapi karyanya masih bisa dicari di Perpustakaan Nasional, dan itu kami pertanggungjawabkan seperti itu. Dan kami sudah menyediakan dua lantai ya untuk itu. Sebelumnya ada 2 lantai di tempat lain, tapi kita sediakan lagi ruangan karena untuk mengantisipasi masuknya karya-karya anak bangsa seperti itu. Oke, bagus banget ya itu ya, bisa seperti itu ya. Ini secara pribadi juga bisa ya Om. Maksudnya bukan hanya orang yang terkenal gitu, itu seperti itu gimana? Enggak, misalnya Bu pernah nulis nih 2 atau 3, kasihin aja ke Perpusnas. Nanti di kita dicatat tuh, ada tuh bahwa Bu pernah, dan kita juga ngeluarin surat ya bahwa ini Bu menyerahkan ini tanggal sekian bulan sekian. Jadi kalaupun nanti misalnya anak cucunya Bu pengen ngeliat bahwa ini Ibu pernah nulis di sini nih, ada itu 40 tahun, 50, insya Allah kita jaga selama Perpustakaan Nasional masih ada ya. Seperti itu, karena ini tanpa biaya. Tanpa biaya. Jadi untuk Perpustakaan Nasional, sekali lagi saya tekankan, tidak ada biaya serupiah pun
untuk keperluan dan untuk masyarakat. Ini saya tegaskan karena ada beberapa, ya namanya juga manusia ya, kadang-kadang ya, namanya juga usaha gitu. Misalnya MOU nih, saya pergi ke satu provinsi, tahu-tahu ada yang ngebisikin, Pak maaf ya saya nggak bisa MOU. Loh kenapa? Saya bilang, karena kalau MOU kalau datang langsung itu 2 juta, kalau nggak langsung 1 juta seperti itu. Wah siapa yang ini? Saya bilang udah, saat itu juga saya cancel MOU semuanya gitu. Karena ada yang bermain di situ gitu. Seperti itu. Jadi ini juga menegaskan bahwa karena kita untuk layanan masyarakat tidak ada serupiah pun bahkan yang harus dikeluarkan masyarakat, bahkan jika memungkinkan kita memberikan bantuan, yaitu melalui salah satunya dana alokasi khusus itu untuk kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Seperti itu. Oh ya, masukan juga ini untuk provinsi Jogja itu kan kota pelajar ya. Itu dari buku yang saya tulis, yang saya kaji itu ternyata Jogja itu masuk di urutan ke-28 dari 34 provinsi untuk peringkat perpustakaannya. Itu dan levelisasi tentang peringkat perpustakaan dari apa? Apakah pengadaan buku atau pelayanan atau apa? Jadi ini saya buat berdasarkan data dan hasil survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional dengan Bappenas dengan beberapa kriterianya, misalnya perhitungannya dari dana yang diterimanya, kemudian pendapatan asli daerahnya, jumlah penduduknya, terus berapa persen orang yang datang ke perpustakaan, berapa jumlah koleksinya, seperti itu. Dari situ bisa kelihatan tuh, oh ternyata adanya data. Jadi yang memberikan data juga dari kabupaten kota, sehingga bisa kita lihat peringkat-peringkatnya di situ berapa. Tapi ya itu ada konsekuensinya ketika saya bilang Jogja nomor 4 terbawah dari provinsi, wah saya diserang-serang terus. Tapi kan karena ini data ya, jadi saya bisa mempertahankan. Itu memang kadang-kadang data suka membuat orang nggak percaya gitu. Ini ada di publish ada ya? Untuk ada di buku saya itu. Maksudnya di publish secara umum gitu, di Google gitu misalnya. Saya udah nulis sih di Google juga, bukunya juga udah terbit. Nanti kalau memang perlu untuk teman-teman juga masih ada sih sisa-sisa berapa eksemplar gitu. Seperti itu. Karena jarang juga bupati atau terutama bupati ya yang ketika nanya dulu, Pak Dodi saya peringkat berapa ini? Oh peringkat ini. Bukunya mau saya kirim Pak? Nggak usah lah. Ada yang seperti itu. Padahal kan maksudnya dibuat buku peringkat itu untuk memotivasi mereka ya. Seperti misalnya, oh ini Nagekeo ini kok peringkatnya lebih rendah nih daripada misalnya daripada kabupaten lainnya. Padahal secara ini kehidupan kita lebih bagus seperti itu. Tapi ada juga yang beberapa yang tidak menerima hasil. Itu kan berdasarkan kajian saya yang saya terbitkan dalam bentuk buku. Itu Bu. Tapi buku ini udah nyampe sih ke DPR, ya udah kemana-mana. Oh berarti, sorry Bu, sama Dodi. Berarti keren dong kalau ketika lo mengarang, istilahnya lo punya buku, punya karya rekam atau karya cetak, itu bisa diarsipkan, itu keren ya. Terus mungkin biasanya kan zaman sekarang sudah bisa langsung digitalisasi. Sama satu lagi, gue setuju dengan Sony bahwa zaman sekarang itu kan zaman dimana orang tidak, bukan orang ya, sebagian anak itu generasi sekarang tidak dibiasakan membaca panjang. Apalagi sekarang kan media-media yang tersedia itu adalah lebih banyak foto-foto, ya enggak? Film-film narasinya sedikit, ceritanya sedikit, tapi lebih banyak foto. Kayak sekarang disebutnya apa, narsisan gitu. Itu terbawa sampai kepada minat baca. Ketika anak dikasih buku yang banyak tulisan, itu malas mereka bacanya. Tapi ketika di buku itu disertai dengan gambar, atau seperti Sony bilang perbandingan seimbang antara tulisan dan narasi, antara tulisan dan cerita foto, itu mereka lebih tertarik. Ya mungkin ya itu juga bisa menjadi salah satu masukan mungkin untuk Perpustakaan Nasional atau siapapun yang bergerak di bidang media cetak, bahwa generasi itu atau saat ini mungkin karena nggak tahu alasannya apa, atau seperti saya bilang tadi bahwa malas untuk membaca yang panjang, atau memang sudah terbiasa dengan sesuatu yang pendek, instan, jadi akhirnya berpikirnya instan. Sedangkan kita kan membutuhkan galian panjang. Kalau toh mungkin ada buku-buku yang bersifat dengan
isi yang panjang, mungkin ya tetap berbanding seimbang dan dibagi seperti beberapa terbitan gitu loh. Seri lah, istilah series. Kalau kayak kata Ivi, ada nggak buku tentang 5 sekawan? 5 sekawan kan ceritanya bersambung-sambung. Tapi dalam satu garis benang merah bahwa tentang detektif anak-anak gitu kan. Nah, mungkin seperti itu, mungkin bisa dibuat seperti itu. Jadi akhirnya anak terutama generasi sekarang tetap tertarik untuk membaca buku. Walaupun panjang, itunya panjang, tapi mereka tertantang karena tidak memberatkan. Mungkin satu seri itu hanya sekian, ya 100 halaman gitu. Berikutnya masuk lagi, nanti kan akan bertumpuk seperti kita baca ensiklopedi jadinya. Jadi mungkin itu akan, menurut gue ya, akan lebih menarik, lebih mudah mengajak anak-anak untuk anak-anak sama, atau mungkin generasi anak-anak sekarang yang akan menjadi dewasa di 10-20 tahun ke depan. Gitu. Menurut gue ya. Ya, memang kita juga sebelum pandemi ini ada kegiatan yang berkelanjutan namanya storytelling ya. Jadi dari storytelling itu kita cerita, pustakaan-pustakaan di perusahaan itu cerita khusus ke anak-anak gitu ya. Nanti dari anak-anak itu disuruh tulis apa yang mereka dengar, apa yang ini. Dan itu nanti masuknya di inkubator tadi itu, penulis. Bagaimana kita mendidik anak-anak menjadikan banyak penulis dari sejak dini mereka seperti itu. Jadi modelnya kita ikutin dari Korea ya. Korea kan masif banget untuk hal-hal pendidikan, kesenian seperti apa, dan baru 10 tahun kemudian baru ada, baru terbukti seperti itu. Terima kasih Mona masukannya, Mas Sony dan lain-lain. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada waktu 5 menit lagi. Oh ya Om Dodi, aku mau tanya gini Om. Aku tahun 99 atau tahun 2000 ya, aku lupa. Itu pernah kerjasama dengan Yesi Gusman untuk membuat beberapa taman bacaan. Jadi waktu itu tuh aku dimulai dari di Kepulauan Seribu, karena aku pikir itu dia termasuk kota Jakarta, tapi untuk pendidikan mereka masih kurang ya. Terus taman bacaan juga nggak ada, bimbel nggak ada. Akhirnya aku coba membuat taman bacaan buat mereka, dan itu tidak betul-betul swadaya gitu ya. Jadi aku minta ke beberapa teman artis gitu untuk ayo dong gitu, ada yang mau ngasih nggak gitu, sampai akhirnya kedengeran oleh pihak swasta. Itu ada perusahaan oil company yang membantu. Nah, setelah itu udah berjalan gitu ya, udah terbentuk, udah bagus gitu. Permasalahannya adalah kan ada tenaganya gitu ya, ada tenaga yang harus merawat itu buku gitu kan. Nah, siapa nih yang ngegaji mereka gitu. Nah, itu kendala lagi gitu buat. Tapi kan kalau kita yang membuat, saya waktu itu sama Yesi Gusman membuat itu, ya udah ditinggal gitu, udah selesai gitu, ditinggal, ini udah selesai, jadi gitu ya. Nah, akhirnya benar-benar selesai gitu sama mereka yang nggak diterusin gitu. Nah, bisa nggak sih Perpus bisa sampai bantu pendampingan untuk tenaga yang merawatnya gitu kali ya? Gitu itu, atau mungkin dibantu cara mengatur rak buku seperti apa gitu ya, secara perpustakaan gitu. Gimana sih, bisa nggak tuh? Jadi makasih ya Bu. Ini ada juga, ini sekalian juga ngasih tahu bahwa ada unit kerja yang namanya pusat preservasi untuk pendampingan seperti itu, terutama untuk misalnya ngebenerin buku-buku yang rusak, karena kita juga ada nih pakai untuk buku-buku ada namanya kertas Jepang lah, teknik Jepang seperti itu untuk perbaikan buku-buku ya. Terus ada juga untuk pendampingan, kita ada namanya untuk namanya pusat biblioteksi dan pengolahan bahan pustaka. Jadi itu bagaimana cara nyusunnya, bagaimana cara mudah mendapatkan bukunya ya. Misalnya kayak waktu saya kerja hampir setahun di rumah Presiden SBY pada waktu itu kesulitannya itu, akhirnya kita yang ngelola. Karena Presiden SBY pada waktu itu mau pidato, bukunya seingat saya ada di lantai ini, seperti itu. Nah itu nggak ada lagi, jadi tinggal tekan computerize, udah ada di sini, ajudannya yang ngambil.
itu bisa Bud ada pendampingannya dari kita. Silahkan aja di ini permohonannya. Dan satu lagi untuk ini info juga buat kawan-kawan bahwa selain hal itu Perusahaan Perpustakaan Nasional juga udah punya duta baca ya. Udah 4 duta baca nih. Dari mulai yang pertama Tantowi Yahya. Oke, itu slogannya Ibuku Perpustakaan Bersamaku. Kemudian juga ada NDF Mila yang memberikan inspirasi. Kemudian yang ketiga Najwa Shihab. Dan yang baru ini tahun 2021 ini penulis nih Golagong. Mungkin inget deh film Balada Roy atau apa. Nah itu Golagong sekarang duta baca untuk Perpustakaan Nasional. Jadi buat nanti untuk tadi dari Mas Agus Darsun untuk penulis-penulis itu, ini kebenaran kita bacanya juga orang penulis sekarang, jadi bukan dari selebriti lagi, karena sekarang lebih di fokusnya pada melahirkan penulis-penulis baru. Ya. Gitu. Dan juga Mas Agus jangan lupa nanti buku-bukunya tuh kalau susah tuh nggak usah nyari ke Mahkamah Agung, kirim aja ke kita, nanti kita yang beli. Gitu. Oke, siap ya. Banyak kan bukunya jangan buku dan mahal. Buku cara melahirkan aja, bahasa Inggrisnya ada tuh. Iya betul, ada handbooknya ya, mahal itu. Oke, makasih banyak Om Dodi. Oke, Itu mungkin Dodi, ya. Oke, thank you ya Om. Terus ini dari Ivi nih. Ivi kayaknya penasaran banget, dia pengen baca buku cerita yang zaman dulu tuh yang 5 Sekawan, ya kan? Terus Trio Detektif, Sabta Siaga, ya di Gramedia sama Toko Gunung Agung udah nggak ada, Pak. Gimana tuh? Karena nggak ada Bud, udah ada lagi karena gue akhirnya beli lagi tuh berseri-seri tuh. Gara-gara Kangen 5 Sekawan, tapi mereka ngeluarin produk itu lagi dengan versi baru. Oh gitu. Oh, udah ada versi barunya. Okay. Jadi ngikutin kekinian, ada gambarnya lebih banyak lah dibandingkan dulu. Ini bukannya ada tuh, ini kan di beli aja ya. Iseng, karena kan kangen sama bukuan gituan yang menginspirasi kita loh. Zaman sekarang kan bacanya bunuh-bunuhan beneran, kok itu kan bener-bener inspirasi gitu kan. Ya itu insya Allah deh. Karena ini juga lagi nego nih dengan toko buku Hendra ini. Waktu di Bandung itu saya kesana, aduh rasanya pengen buru-buru gitu. Karena semua aja, Pak detektif lah, yang Dalton, yang laki-laki lainnya ada semua di situ. Kalau mudah-mudahan bisa ini. Kalau udah bisa kan kita paling tidak ada gitu, satu buku yang bisa kita lihat lagi. Jadi udah bisa dicari tuh Ivi. Kata Mona udah beli tuh. Oke, baik. Rasanya sudah cukup ya, waktunya udah 5.50. Ada closing statement dulu, Om Dodi, silakan. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kawan-kawan di kegiatan ngobar ini, dan yang udah hadir maupun yang tidak hadir ya, karena satu dan lain hal. Yang pertama, kita selalu sehat dan terutama mudah-mudahan selalu diberi kewarasan ya, karena dalam masa saat ini kita harus benar-benar waras nih mudah-mudahan. Alhamdulillah dari hampir 20 lewat ya Bud ya, 20 lewat ngobar ya. Ya, 20, ini 22. Inspirasi semua benar-benar buat catatan saya. Dan baik atau tidaknya kan berpulang kepada penilaian kita sendiri, tapi benar-benar cerita ini sangat kami tunggu untuk yang lain-lainnya. Pasti ada sesuatu yang bermanfaat. Itu aja. Terima kasih buat kawan-kawan Mona, Budi dan tim yang lainnya, dan juga partisipasi kawan-kawan. Semoga salam sehat selalu. Iya. Baik, terima kasih. Satu lagi Bud, jangan lupa membaca. Jangan lupa membaca ya. Satu lagi dong pesan dari aku, Hari Buku Nasional ya, kalau nggak salah ya. Tolong sampein dong, jangan Hari Buku Nasional, tapi Hari Baca Nasional gitu kali ya. Jadi orang benar-benar matching gitu. Emang suruh baca ya Hari Baca Nasional, jangan Hari Buku gitu. Itu masukan sih. Oke. Iya, memang untuk itu juga masih jadi perdebatan, tapi untuk Perpustakaan Nasional kan dalam setiap mobil bantuan keliling, pustakaan kelilingnya selalu disebutkan ayo baca yuk, seperti itu. Iya. Oke,
Oke. Sip. Oke, sebelum kita tutup, saya tadi dengar dari Om Dodi bahwa ada duta baca, ada 4 ya yang sudah ya, Tanto Yahya, Andi Agnoya, Najwa Shihab, dan sekarang Golagong. Nanti coba kita cari ya, saya juga penasaran nih penulis Golagong. Terus kalau Najwa Shihab saya pernah dengar dia bilang cuma perlu 1 buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu dan jatuh cinta pada buku itu, dan akhirnya kita jadi jatuh cinta sama membaca gitu, kalau nggak salah ya. Oke, baik, kita tutup Ngobar Altu 85 untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok dan dengan pembicara yang lain, yaitu Ninin ya, Ninin. Oke, dan kuisnya nanti kita sampaikan di grup aja ya, Om Dodi. Halo, Om Dodi. Silahkan, saya menyesuaikan. Oh, oke, sip. Oke, berarti nanti kita ketemu di grup ya untuk menyampaikan kuisnya apa. Dan terima kasih untuk Kulinari. Kulinari itu usahanya anaknya Om Dodi nih. Nanti dia yang akan mengirimkan hadiah buat para pemenang. Ada 2 pemenang, nanti dapat ayam goreng, ayam bakar kalasan ya. Sama satu lagi ayam bakar bumbu rujak. Waduh, asik banget. Oke, baik, buat teman-teman terima kasih atas kehadirannya di hari ini. Terima kasih juga Om Dodi yang sudah hadir, jadi membuka wawasan buat kita semua. Kita tutup Ngobar Altu 85 sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mona. Terima kasih Mona. Semuanya. Iya. Terima kasih, Om Dodi. Hati-hati.